Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pramaizen, NPM E1D 018086. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai PowerPoint praktikum ekonometrika, estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Untuk kasus yang saya ambil pada praktikum kali ini, itu pengaruh jumlah produksi dan harga terhadap pendapatan petani semangka Citrus lanatus, studi kasus Desa Sementara Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang, Bedagai, oleh Ansori Ramadan. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Masalah kesejahteraan merupakan salah satu masalah pokok yang perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwenang. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan dan mempunyai mata pencaharian hidup sebagai petani. Secara umum, pertanian yang mereka lakukan di sawah dan di lahan kering. Teknik pengolahan lahan ini dipengaruhi oleh luas lahan, modal tenaga kerja, beserta harga jual di mana pertanian itu dilakukan. Buah semangka digemari hampir semua orang. Selain mengandung vitamin A, C, Fe, P, protein, dan niacin, karbohidrat, dan riboflavin, juga mengandung banyak air yang sangat melegakan bila dimakan saat dahaga. Buah semangka selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, juga bisa dibuat dalam bentuk olahan, seperti sirup semangka, jus semangka, dan keripik semangka yang mampu mendatangkan keuntungan besar bila dibudidayakan dengan baik, yang berorientasi pada agribisnis, sehingga sampai saat ini tidak mengherankan tanaman semangka telah berkembang pesat di daerah-daerah tropika bahkan subtropika. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode survei, yaitu penelitian untuk mendapat data tertentu dari suatu tempat secara alamiah, tetapi peneliti melakukan pelakuan dalam pengumpulan data primer dan sekunder, misalnya dengan membagikan kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Spesifikasi model. Secara ekonometrika, fungsi produksi dapat ditulis Q1 sama dengan B0 ditambah A1B1 ditambah B2 ditambah ET. Untuk mengestimasi model, maka model diubah menjadi model dalam bentuk logaritma natural atau ln sebagai berikut. Ln Y sama dengan ln B0 ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 ditambah ET. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Uji hubungan input dan output. Hipotesis, jika P value kurang dari delta atau 0,05 maka tolak H0 diterima H1. Jika P value lebih dari delta 0,05 maka terima H0 tolak H1. Bisa kita lihat data yang telah dibaca oleh Shazam, yaitu variabel independen X1 dan X2 mempunyai 1,000 P value-nya, berarti lebih besar dari delta. Jadi tolak H0, terima H1. Selanjutnya, uji skala usaha. Hipotesis, H0 B1 ditambah B2 ditambah B3 sama dengan 1. H1 ditambah B1 ditambah B2 ditambah B3 dari 1. Jika P value kurang dari delta 0,05 maka tolak H0, terima H1. Jika P value kurang dari 0,05 maka terima H0, tolak H1. Di sini estimasi koefisien dari variabel independen untuk
variabel X1 0 dan X2 1. Kemudian untuk p value-nya 1,000. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Dari tabel perhitungan, hubungan input output yaitu p value 1000 lebih besar dari delta 0,05, maka berarti terima H0 tolak H1. Hal ini berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi meningkatkan proporsi hasil produksi. Jadi setiap penambahan 1 unit akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat. Jika dilihat dari pengaruh input, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap besarnya pendapatan petani. Dari tabel perhitungan hubungan input dan output yaitu p value 1000 lebih besar dari 0,05, maka berarti terima H0 tolak H1. Hal ini berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi meningkatkan proporsi hasil produksi. Jadi setiap penambahan satu input akan diikuti dengan kenaikan produksi yang semakin meningkat. Dari tabel uji skala usaha elastis dapat dilihat bahwa nilai p value 1000 lebih besar dari 0,05. Besarnya hasil perhitungan skala usaha menunjukkan keadaan increasing return to scale atau IRS, yang berarti peningkatan semua input menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Kesimpulannya, penutup, berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan hubungan input output yaitu p value 1000 lebih besar dari 0,05, maka berarti terima H0 tolak H1. Jadi setiap penambahan satu input akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat. Dari tabel uji nilai elastis nilai p value 1000 lebih besar dari 0,5, maka terima H0 tolak H1. Variabel luas lahan dan jumlah produksi berpengaruh terhadap pendapatan petani. Skala usaha elastis nilai p value, maka berarti terima H0 tolak H1. Besarnya hasil perhitungan skala usaha menunjukkan keadaan increasing return to scale, yang berarti peningkatan semua input menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Saran, dalam analisis ini data yang didapat belum signifikan, artinya masih banyak sekali perbaikan yang perlu dilakukan dalam perhitungan saham. Instruksi yang dimasukkan harus benar-benar sesuai agar tidak terjadi data error. Data yang digunakan juga harus data analisis yang sesuai dan memiliki variabel yang sesuai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, Yang?